Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada hadis ke-7 Arba'in Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah ad-dinun nasihah. Jadi ada 5 yang poin penting. Jadi makna ad-dinun nasihah, jadi supaya kita luruskan lagi, ad-din itu maknanya 2. Yang pertama, dinun bermakna amalun. Din itu artinya amal. Yang kedua, din itu artinya jaza. Jaza itu balasan. Tapi dalam konteks hadis ini, hadis yang ke-7, itu ad-din itu maknanya al-amal, bukan agama. An-nasihah itu maknanya 3. Yang pertama, ikhlas beribadah. Makanya ketika konteks yang pertama, hadis yang pertama, untuk siapa ad-dinun nasihah? Yang dimaksudkan ad-dinun nasihah adalah segala amal perbuatan kita itu harus ikhlas karena Allah. Itu makna ad-dinun nasihah. Makanya kalau tidak ikhlas, maka ibadah itu ditolak. Kemudian nasihah juga maknanya apa? Kullu mamba'il khairi. Semua kebaikan-kebaikan itu namanya nasihah. Ad-dinun nasihah makna yang kedua, amal ibadah itu, amal kita apa saja harus orientasinya kebaikan-kebaikan. Jadi kalau tidak kebaikan, maka akan kembali kepada kita juga. Ini makna ad-dinun nasihah. Yang ketiga makna ad-dinun nasihah adalah amal ibadah kita itu suatu kewajiban. Ya. Kewajiban bagaimana? Kita kenapa salat? Karena kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melakukan kebaikan-kebaikan? Karena itu kewajiban kita. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk berbuat baik. Kenapa kita berpuasa? Puasa itu sebuah kewajiban, yang puasa Ramadan. Maka itu namanya ad-dinun nasihah. Kita sudah membahas 3. Jadi lillahi, karena Allah. Amal ibadah itu karena siapa? Karena Allah, tidak ada karena lain. Ini namanya mujarradah. Kemudian kenapa kita beramal baik? Wali kitabihi. Karena di dalam kitab Al-Quran juga menyuruh kita berbuat baik. Ya. Kenapa kita bayar zakat sekian persen? Karena dalam Al-Quran juga termaktub hal itu. Ya. Gayu dan yo. Itulah ad-dinun nasihah. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi. Bagaimana amal ibadah itu? Amal ibadah itu harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hancit ajak bubuk gerau apa? Ajak bubuk menurut lon bitnau. Kipa menurut lon tak bisa. Menurut saya begini, tak bisa menurut saya begini. Kita lihat dulu. Kita pelajari dulu. Apakah benar seperti ini atau benar seperti ini? Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi kita harus lihat dulu apa yang disuruh oleh Rasulullah. Sekarang kita masuk yang keempat. Jadi kita masuk yang keempat, masih hadis yang ke-7. Untuk siapa ad-dinun nasihah itu? Wali a'immatil muslimin. A'immah itu jamak bentuk banyak dari imam. Imam itu ada 2. Kan urang yang nan imam kan, tak salah ni. Bukan imam ini, tidak. Imam itu ada 2. Yang pertama,
al-ulama, ya. Jadi yang dikatakan imam itu, pemimpin orang-orang muslim itu, yang pertama al-ulama. Ulama bagaimana? Al-ulama ar-rabbaniyun. Ulama rabbaniyun, ya. Jadi arti ulama rabbaniyun bukan ulama orang yang pandai fisika, pandai kimia, ke ulamanya. Jadi artinya ulama-ulama yang pandai agama. Warithun nabi, dia mewariskan nabi. Jadi arti mewariskan nabi nyojino oleh na ulama lagi hana doa ni mah. Dia mewariskan nabi. Hadis nabi, tingkah laku nabi walaupun tidak 100%. Hanya sekian persen saja. Ini ulama namanya. Wa ilman, warithun nabi ilman. Dia mewariskan dari nabi itu ilmu. Artinya apa? Dia terus membaca ilmu yang diwariskan. Wa ibadatan, ibadah juga. Dia mewariskan ibadah dari nabi. Dia cross check kembali apakah betul ibadah nabi begini, apakah betul begini. Wa akhlaqan, dari segi akhlak juga. Kemudian yang keempat, wa da'watan, dakwah. Bagaimana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan ulama di sini adalah mengandung 4 unsur nih. Menyona 4 unsurnya, berarti itu ulama namanya. Ya. Wa haula'i hum ulul amri haqiqah. Inilah yang dikatakan ulul amri. Urungna ilme, dia itu mewariskan akhlak Nabi, mewariskan ibadah Nabi, mewariskan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita lihat bagaimana caranya ad-dinun nasihah untuk ulama ini. Bagaimana cara ad-dinun nasihah? Bagaimana kita beramal? Amal ibadah kita harus ada 3 unsur. Ikhlas. Kemudian yang kedua semua bernilai kebaikan. Yang ketiga kewajiban kita. Bagaimana 3 ini? Artinya apa? Kita ini kan kepada ulama ini, Pak. Takunu bi umurin. Jadi kalau dengan ulama tadi ada beberapa hal. Yang pertama, muhibbatuhum. Jadi kita cinta kepada ulama. Jadi artinya cinta kepada ulama yang mewariskan 4 tadi. Ilmunya, ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya. Kita harus mencintai mereka. Maka kan ulama menyona ilmu, kemudian hana akhlak, kemudian hana dakwah, kemudian walaupun ibadahnya hebat, dia harus ada 4. Jadi makanya li'annaka idza lam tuhibbu ahadan, kita kalau tidak mencintai sesuatu, fa innaka lan tata'assa bihi, kita tidak merasa memiliki. Kita perlu kepada ulama. Memang betul nanti ada yang mengatakan begini, kepu ulama ya. Katanya kan perlu kepada landasan Al-Quran dan hadis. Betul. Kita perlu Al-Quran dan hadis. Tetapi kita tidak bisa masuk langsung ke Al-Quran dan hadis karena keterbatasan ilmu kita. Kita membutuhkan kepada ulama. Kita butuh kepada Imam Asy-Syafi'i. Kita butuh kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kita butuh kepada Imam Hanafi, Imam Maliki. Karena ada sebagian orang mengatakan kepu Imam Hanafi, kepu Imam Maliki, karena Al-Quran ya. Untuk apa Imam Syafi'i? Kita tidak bisa memahami konteks ayat tanpa penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i kau ulama cilik-cilik ni. Artinya apa? Beliau paham fikih, paham usul fikih, paham bahasa. Ini Imam Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i tidak mengatakan kalau mazhab saya itu paling benar, tidak. Mazhab kan artinya kan pendapat. Artinya ketika Imam Asy-Syafi'i beliau melihat satu konteks ayat, satu konteks hadis, maka dengan ilmunya beliau takhrid hadis itu. Ini maksudnya begini, maksudnya begini, sesuai dengan keilmuannya. Tajak katanya dapat hamadra kan awaknya. Waktu kita baca Quran, nyo menurut lun binau. Hajun ibadah menurut lun maknya. Maka kita butuh kepada ulama itu. Sebagai apa? Sebagai kunci. Ya, ni Pak. Jadi kan berarti hana perle lun Syafi'i hana perle, Hanafi hana perle. Boh hujud boh. Kipan cara dah amalkan Al-Quran ni Pak. Keterbatasan ilmu kita. Imam Asy-Syafi'i dia mencari ilmu untuk berjumpa dengan Imam Maliki Pak. Ngentapak geja Pak. Ngentapak geja.
Artinya apa? Dengan ibunya dia pergi demi mencari ilmu. Katanya kawatina kendala betul Allah ili. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Imam Al-Bukhari wal Muslim, bagaimana ketika mereka mengumpulkan hadis? Ketika satu hadis saja dia kumpulkan, dia sahihkan. Apakah ini benar hadis sahih? Atau ini hadis hasan? Atau ini hadis dhaif? Apakah ini hadis marfu? Apakah ini hadis mudallas? Apakah ini hadis munqati? Apakah hadis ini masyhur? Atau hadis ahad? Atau mutawatir? Membutuhkan waktu berapa bulan? Yang katanya jenuh pak tak buka Google pak, apa hadisnya langsung deh je pak. Tapi datang tak putan pak. Jadi artinya apa? Mereka itu nak perlu diragukan lagi pak. Anda perlu ragukan. Ya, jadi artinya apa? Amal ibadah kita tadi, apa hubungannya dengan ulama tadi pak? Kita mencintai ulama itu. Dengan kita mencintai ulama, maka kita akan cinta terhadap ibadah. Ya. Jadi artinya kita terus mempelajari ulama ini, Pak. Bagaimana cara ibadah Rasulullah? Melalui siapa? Melalui ulama ini, Pak. Karena keterbatasan akal kita, Pak. Keterbatasan ilmu kita, keterbatasan ibadah kita. Yang awaknya menyawa seandainya apa namanya, itu sudah level-level atas, Pak. Maka kita butuh kepada mereka. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita betul-betul cinta kepada ulama itu, annaka idza ra'aita minhum khata' fala taskut. Kalau kita melihat ada kesalahan, karena manusia itu kan sama semua, Pak. Artinya ada kesilapan, natuo, ya. Jadi baik gara-gara gaknya ulama ya, pengen gepupuk ikut aja, bukan berarti binan, Pak. Kalau ada kesalahan, maka hendaklah kita jangan diam saja. Jangan mengatakan hadza a'lam minni. Yang ulama yang lebih malim dari ilun, tak ikut aja. Artinya kalau ada kesalahan kita ngomong baik-baik. Jadi ngomongnya bagaimana? Bi adabin wahtiram. Dengan adab, sopan santun. Umah dengku bunuh ron tuwa dengku je dengku bukan. Bunuh tuwa nya entah awal, bunuh tuwa ni. Jadi makanya semua amal ibadah itu tidak terlepas dari Allah, tidak terlepas dari kitab Allah, tidak terlepas dari Rasul, tidak terlepas dari ulama. Ini yang dimaksud ad-dinun nasihah. Jadi kita jangan salah paham. Kalau salah paham dari ad-dinun nasihah saja, maka pemahaman selanjutnya akan salah terus nanti. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang yang kedua, ya. Ya, yang kedua ada ulama yang kedua tadi, al-umara. Bunuh ulama pun, Pak. Ulama yang pertama adalah ulama yang mewarisi para nabi, anbiya. Artinya kita kalau ingin tahu isi Al-Quran, ingin tahu perintah Allah, ingin tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah mereka. Tapi yang empat tadi, yang ada empat tadi. Sekarang ulama yang kedua. Ulama yang kedua adalah al-umara. Umara itu apa? Yang diberikan tugas untuk mengurus umat. Tetapi dalam tanda kutip betalah katanya. Mereka menjalankan syariat. Mereka umara, kan ulama yang cara medehkan, tetapi syariat itu dijalankan oleh mereka. Ya, maka katanya wajib patuh. Ketika mereka membuat aturan, menyokazan bele dua kedai, menyokazan Jumat kaji top kedai. Jadi umara membuat aturan seperti itu, maka wajib patuh. Wajib patuh kepada umara. Inilah sesuai dengan yang ketiga ini. Yang ketiga makna nasihat. Kewajiban kita untuk patuhnya, Pak. Jadi barosa Kapolresta Banda Aceh, Pak. Ya. Gejabat lu nek begah bina. Haki bancara le, Pak. Lalu lintasnya dalam Al-Quran. Kalau tidak patuh pada lalu lintas, ada syah, Pak. Lu tengah lunjuk ceramah ke dia, Pak. Lu begah lu bina. Ron ceramah laju, bahan lunjuk untuk. Saya kasih bahan. Nanti akan saya kirim. Jadi lu pegang judul bina. Lalu lintas dalam perspektif Al-Quran
kajian tafsir surah An-Naml. Jadi waktu lu WA kan, bino je judul. Je dia nama. Je. Ya. Tapi lu pakai lu baca-baca ile, beh nampun tu. Artinya apa? Setiap keputusan pemerintah yang menjurus kepada maslahah wajib kita patuhi. Sekarang apa isi surah An-Naml itu? Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan semua pengikutnya, wahum yuzaun, ada kalimat yuzaun di situ. Apa makna yuzaun? Nabi Sulaiman menyusun kelompok-kelompok dengan teratur. Ya. Artinya apa? Ketika mereka berjalan tidak bergabung kelompok burung sama kelompok ini, tidak. Tapi dibuat aturan. Dibuat aturan kenapa? Supaya tidak sengsara orang lain. Ya, makanya ketika dibuat aturan rapi aturannya. Maka makhluk-makhluk itu wajib patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau tidak dibuat aturan, maka kamu lawak-lawak nanti cem nge binatang, nge jin, nge manusia, kamu lawak-lawak. Tapi ini tidak, kelompok jin sama jin. Mayaghusun wa ya'malun. Ada mereka pekerja. Ada mereka itu para jin itu yang menyelam, mengambil batu. Untuk apa? Buat kerajaan. Masing-masing punya tugasnya. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir As-Sa'di, yuzaun itu masuk semuanya tata tertibnya. Tata tertib. Bagaimana tata tertib? Bagaimana kanun masuk ke dalam itu juga. Artinya kita wajib patuh kepada kanun yang sudah dibuat oleh pemerintah demi kemaslahatan kita bersama. Nyo kali pegang, lampu merah kai pegaknya pegang je. Tak lewat pun dah syak dah nyo. Kalau kita lewat susah orang lain, berdosa dia. Kita lihat dari susahnya orang lain, maka diatur sedemikian rupa. Semut begitu juga. Ketika Nabi Sulaiman lewat, apa kata semut? Wa qalatin namlatu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Dia membuat sebuah aturan juga. Kalian jangan keluar dulu. Artinya apa? Diatur, Pak. Diatur oleh seekor semut. Namlah itu satu ekor semut. Satu ekor semut bisa mengatur ribuan semut yang lain, Pak. Dengan diatur ribuan semut yang lain, akhirnya apa? Semut-semut itu selamat. Ya, Pak, selamat. Artinya apa? Kamu wajib patuh kepadaku, kata semut ini. Sulaiman ada di sana. Saya melihat Sulaiman. Akhirnya mereka tidak jadi keluar dan masuk semua ke rumah-rumahnya. Ini namanya aturan. Inilah namanya umara. Maka setiap adinun nasihah, setiap amal ibadah kita adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Apa amal ibadah? Kita patuh kepada pemerintah. Kewajiban. Kewajiban dalam tanda kutip betul. Ya, nembak. Dalam tanda kutip, yang dilakukan pemerintah itu demi kemaslahatan kita bersama. Jadi hana jih tirodo bah lu mentang lun kan Pak mendum dia tu sesuai dengan ini. Antri dan lain sebagainya. Maka baik dah pegang hana antri lawan Al-Quran. Hana nyolam Al-Quran. Kita berpegang kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana caranya? Ya, Pak. Bagaimana caranya kita adinun nasihah dengan para umara tadi bagaimana? Menyo ulama kajelah mano. Kalau ulama kita harus mencintai ulama. Yang pertama. Kalau kita tidak cinta kepada ulama, kita sama saja tidak cinta kepada ilmu yang dibawa oleh ulama itu. Tapi ulama yang bagaimana ya, Pak? Nah ulama bro, nah ulama get, nah ulama akhirat, nah ulama dunia. Ya, Pak. Menyo ulama dunia nak apa tu, Pak? Kita lihat-lihat dulu, Pak. Ini namanya ulama su namanya, ulama berokai. Ulama berokai, dia mengejar akhirat untuk dapat dunianya, Pak. Jadi casingnya akhirat, tapi dia mengejar dunia. Inilah yang dikatakan dengan kamathali kalbin intahmil alaihi alhaz atau tatrukuhu alhaz. Ya ulama su, ulama berokai, yang lagi asal, Pak. Seperti anjing. Intahmil alaihi alhaz. Kalau kalian kasih makan kepada dia, dia masih menjulurkan lidahnya. Ila kelom. Nalom. Ya, Pak. Kalau kalian biarkan dia, intatruku yalhas. Dia juga mengeluarkan lidahnya, Pak. Demi lidah. Hai hana jatah tepu golun. Hai hana tepu-tepu lego, ya, Pak.
Nya ulah masuk nanti Pak. Maka menyo ulah masuk lain muamalah aja. Ini yang kita cerita ini ulama akhirat ini. Maka kita harus mencintai ulama akhirat. Kenapa? Bukti kita mencintai ilmunya. Dengan mencintai ilmunya bisa membuat kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jino umara bagaimana caranya? Ya, umara bunuh Pak. Walaupun dia tidak begitu paham agama Pak. Ya, umara ini tidak begitu paham dengan agama, tetapi dia menjalankan aturan agama. Dia buat kanun, Pak. Dia buat aturan-aturan. Nyo menyopoh duno, abe hisya be nale nyo, wa mendum, nyai Pak. Buat aturan dia, Pak. Aturan demi kemaslahatan. Yang pertama, i'tiqadu imamatahum wa imratahum. Jadi kita ini harus mengakui kepemimpinannya. Ya, nih, Pak. Inilah yang dikatakan dengan ad-dinun nasihah untuk para umara. Setiap amal ibadah kita adalah kepatuhan kita, kewajiban kita untuk patuh pada umara. Bagaimana caranya? Kita harus mengakui, Pak, i'tiqad imamatuhum. Imamah kepemimpinannya harus kita akui, Pak. Kenapa? Karena dia adalah umara get akai, Pak. Dia menjalankan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum 100%. Ya, nih, Pak. Hanjut khalwat di begah li umara. Walaupun dia ilmu agamanya kurang, maka baik takalan ba ilmu agamanya. Pemimpinnya mengilmu agama tanji, pak tak dengarnya. Artinya apa? Yang kita dengar adalah aturan yang dia buat. Dia membuat aturan demi kemaslahatan. Hanjut du khalwat, hanjut bi now. Tidak bisa berbuat sesuatu yang menjurus kepada zina, yang menjurus kepada ini, menjurus kepada itu. Maka kita harus mengakui kepemimpinannya. Kalau kita tidak mengakui, maka kita akan berbuat sesuka hati kita, Pak. Dan hana pak dengar le. Tahu pemimpin tipulan pak dengar yan, ya, Pak. Punyan pui buka kanunnya, kedroh hanai buka buni. Kedroh hanai pejak buni. Putek dengar ke yan. Ya, Pak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kita harus lihat dulu, Pak. Umara yang bagaimana tadi kan? Artinya umara yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyo umara ge apakah dia? Nyo menyo abe hisya buka lapak judi mendum. Nya maka kembu ne mah. Nya rutalawan ne mah. Nyo menyo magrib hana bepu hana temayang ni begah. Nya kagura long nya mah. Nyo menyo Jumat hana bepu hana ajak Jumat. Asai bayi pajak ne mah. Nya kagura long mah. Nya artinya apa? Nya hana mana patuh mah. Kalau sudah melenceng dari syariat itu hana apa patuh mah. Ini apa? Umara yang tidak melenceng dari syariat. Yang kedua, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka? Bagaimana ad-dinun nasihah dengan mereka tadi bagaimana? Ya. Makanya kalau kita ini tidak patuh kepada pemimpin yang menjalankan syariat, nyan hana ad-dinun nasihah ba'danya hana ad-dinun nasihah. Kita cuma sebatas Allah, kitab dan rasulnya saja. Tidak ada imah. Ya. Nashru mahasinihim fi ra'iyah. Li'anna dzalika yuaddi ila mahabbatin nas lahum. Jadi menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Bagaimana kebaikan? Tajak bagau, hai ayu pemimpin dan yang nyan. Ayu pemimpin dan yang nyan. Gayu yang gek-gek. Kenapa? Supaya manusia cinta kepada beliau, Pak. Kalau sudah cinta kepada beliau, aman mendum. Nyo menyo hana cintanya, kan hana aman udah, Pak. Makanya nasru mahasinihim. Kalau kita cinta kepada pemimpin yang membawa kebaikan-kebaikan, kita juga harus mengatakan ayu harganya, luar biasa harganya. Jadi dekat sama orang lain. Karena ini apa? Supaya manusia juga mencintai beliau. Kan hanatallah, hanatallah. Tapi menyokah melangge, bagaimana orang yang mencintai beliau lagi? Ya, kalau sudah melangge. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, imtithalu ma umiru bihi wa ma nahau anhu. Jadi kita wajib patuh kepada apa yang disuruh dan apa yang dia larang. Dalam tanda kutip juga, betalah ni. Genyan gelarang tidak boleh ada aktivitas ketika sedang salat Jumat. Nya wajib patuh. Kenapa? Itu ada di dalam Al-Quran, ada dalam syariat, ada dalam anjuran Rasulullah. Nyan, ketika sedang beribadah hanjut gabuk le ngenyo gabuk le ngejih monyohan lontok gede lon segel gede wajib patuh wajib patuh kecuali
Ya. Illa idza kana fi ma'siyatillah. Kalau beliau menyuruh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beri berah ya. Nya main chip hana bupu chip, main laju. Asal juk pajak pemerintah. Ya nama. Nya monyo tak ada hana teman Jumaat hana bupu. Hana bupu. Yang penting pajak juk. Ya. Kedai tetap buka pajak tambah bercuti. Ya. Ini tidak ada taat pada ini. Makanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yang ketaatan itu menjurus kepada maksiat kepada pencipta, pada Allah. Nya hanjir. Nya gara-garanya katanya ji'oh dengan Allah. Maka dia hanjir patuh. Tidak boleh taat. Termasuk nya urung ciknya makiban. Nah tira urung jak maklum ina. Urung cik lon hanai dama Islam lom. Urung cik lon hanai sama dua-dua hanai dama Islam. Apakah saya sebagai anak wajib patuh kepada kedua orang tua? Apakah saya sebagai seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua? Yang kedua orang tua saya itu kan urung temayang, hanai temayang ni, hanai temayang. Dia kafir. Apakah saya wajib patuh dan berbakti? Iya, berbakti. Wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kecuali kalau kedua orang tua menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Antusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Maka tak boleh patuh. Hanya patuh urung cik. Pada masa Nabi Nabi Musa ya. Nabi Musa alaihissalam. Makanya kenapa Nabi Musa selalu diangkat-angkat cerita beliau, baik itu di dalam tafsir maupun di dalam cerita-cerita Israiliyat. Karena banyak cerita-cerita yang motivasi cerita, ibadah juga, maksiat juga banyak Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, coba tunjukkan kepada saya penghuni surga. Waktu itu Allah menunjukkan, kamu pergi ke kampung ini, kamu lihat di sana. Waktu dia lihat, ada seorang pemuda yang sibuk dengan 2 ekor babi, Pak, ngembui. Ikala mentang Nabi Musa, kipai namang surga yang titik orang ngembui, Pak. Rupanya di dalam Taurat jelas mana yang halal, mana yang haram kajelah. Makanan yang halal, mana yang haram toh kajelah mendung. Makanya ketika Nabi Musa melihat babi, Nabi Musa tahu itu haram. Dari mana? Taunya dari Taurat. Makanya setiap apa yang dimakan, yang di dalam Al-Quran disebutkan, yang dimakan oleh orang ahli Taurat itu halal juga bagimu. Yang haram bagi mereka, haram juga bagimu. Setelah itu diikuti pemuda ini. Boleh pemudanya. Bukan bekerja dia, bukan beribadah. Sibuk dengan babi selalu. Bengah-bengah je umpum-bui. Setelah itu pemanau bui. Bui pemanau apa? Bui pemanau sabi. Habis pemanau bui, ipasal umpum. Besok pagi dibuka lagi, main-main bui. Ikalan dia kapalonyo. Lalai ngan haram tapi tamang surga. Gimana cara le? Akhirnya Nabi Musa bertanya, wahai pemuda, kok bisa kamu masuk dalam surga sedangkan kamu sibuk dengan babi selalu? Bukan sibuk dengan ibadah. Biasa jika kau sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ibadahnya, dia sibuk dengan bui. Apa kata pemuda ini? Wahai Musa, kamu punya orang tua, saya tidak punya orang tua. Tahu enggak kamu? Ini 2 ekor babi ini adalah orang tua saya sebelum dikutuk oleh Allah menjadi babi. Maka saya sebagai seorang anak, ini masih tetap orang tua saya. Artinya apa? Jangan sampai nanti rugi saya. Ini seperti hadis Rasulullah. Rugi seorang itu, dia tidak masuk ke dalam surga padahal orang tuanya masih hidup. Maknanya apa? Seorang bisa masuk ke dalam surga gara-gara kedua orang tuanya. Berbaktilah pada orang tuamu. Nyorugo Pak, orang Cina, tapi dia masuk neraka Pak. Artinya apa? Kesempatan untuk masuk ke dalam surga tidak dia manfaatkan. Berbaktilah kepada orang tua. Maka saya walaupun orang tua saya dikutuk menjadi babi, saya terus berbakti sampai babi ini mati, Pak. Ya. Artinya saya mandikan dia, saya berikan makan dia, saya berikan tempat yang layak kepada dia. Baru Nabi Musa tahu, Pak, rupanya orang tua kamu. Maka Nabi Musa ingat, Pak, urung ciknya kakak hana-hana moholi, Pak. Maka beliau ketika pulang itu teringat kepada ibunya, ya, Pak. Teringat kemar dia. Waktu beliau dari Madian.
Sudah 10 tahun tidak ketemu sama ibunya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini berarti yang lil umara. Sekarang kita masuk yang terakhir, yang kelima. Wa ammatihim. Adinun nasihah itu untuk siapa? Untuk ammatihim, manusia secara umum. Ya. Kenapa kita berkewajiban berdakwah? Karena kita sayang kepada umat, ya, Pak. Sayang katanya. Kenapa kita berdakwah? Adinun nasihah. Amal ibadah kamu itu harus bernilai kebaikan. Amal ibadah kamu harus ikhlas karena Allah. Amal ibadah kamu itu ikhlas karena Allah. Kemudian amal ibadah harus orientasinya kebaikan. Kemudian amal ibadah kamu itu adalah kewajiban kamu. Yang kewajiban katanya apa? Dapatkan urung semayang, kewajiban katanya apa? Kemudian kita mengajak kepada kebaikan, kewajiban, Pak. Kenapa? Karena kita sayang sama dia, Pak. Ya. Kenapa sayang? Dia orang muslim juga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kita tidak bisa terlepas dari interaksi dengan masyarakat. Interaksi kita dengan Allah sudah baik. Makanya kalau orang beribadah sudah baik, tahajud kaget, baca Quran kaget, cuma tambah kurangnya, kurang. Dengan masyarakat kurangnya, maka ibadahnya bermasalah. Untuk apa salat tahajud hebat? Kalau dia terus mencemooh masyarakat, Pak. Untuk apa tahajudnya hebat, baca Quran hebat, ibadahnya hebat? Kalau dia menyakiti hati tetangganya, Pak. Maka di padang mahsyar itu dalam tafsir Sawi ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyakiti tetangganya, kata Rasulullah, nanti dibangkitkan di padang mahsyar jarohana akihana, mengguling-gulinginan. Nabi mengatakan pada awal hadisnya, yuhsyaru min ummati, umatku, kata Rasulullah, akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Umat lain home lah, umat lain lagi bui, home lah terserah. Umat lain lagi thiben, home terserah. Umat lain dia jalan dengan kepalanya, nyan home lah terserah. Tapi ini umat Nabi, Pak. Nabi mengatakan yuhsyaru min ummati, umatku nanti, kata Rasulullah, akan dibangkitkan 10 model umatku, kata Rasulullah. Salah satunya apa? Ala suratil qiradah. Tubuhnya seperti monyet, lagi thiben, ya, Pak. Itu mayang tapi lagi tiben, ya, Pak. Itu mayang tapi lagi bui, Pak. Bahkan lagi tiben, namimah. Namimah itu apa? Kayak semayang, baca Quran, tahajud, gejah haji, padungga, umrah loh, Pak. Tapi namimah, aduh domba kok, Pak. Gejak kena ya pegah haji hana bereh, pegah haji hana bereh. Kayak semayang, Pak. Menyatu mayang kau umat Nabi ini, Pak. Kau umat Nabi. Tapi gara-gara namimah, Nabi mengatakan, yuhsyaru min ummati, umatku nanti akan dibangkitkan, kata Rasulullah, dengan 10 model. Kalau umat lain hom lah, ya umat lain kata, ya umatku, kata Rasulullah. Salah satunya itulah itu. Nah, yang lagi bui lah, Pak. Ya, lagi bui. Ada yang lidahnya keluar, Pak. Itu umat Nabi. Kan dah pegang ke umat Nabi, kan umat Nabi, Pak. Yang lidah keluar itu dia seorang ulama. Nya ulama, ya, Pak. Dia ulama. Tetapi dia menghukum sesuatu, memberikan fatwa sesuatu yang tidak benar. Ayo hukumnya haramnya, Pak. Hai ne pahala yang padum perlai tu ni, Pak. Oh jicit halal aja lah, halal, Pak. Karena demi mengejar dunia, Pak. Nya kan umat Nabi, Pak. Dia salat, dia puasa. Tetapi ketika menghukum sudah tidak hukum Allah Subhanahu wa taala. Nya. Yang termasuk lagi ni, Pak. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini sehebat-hebatnya kita berinteraksi dengan Allah, kita harus hebat juga berinteraksi sosial dengan masyarakat. Ada satu ayat Al-Quran yang ayat ini disalahpahami oleh masyarakat, disalahpahami oleh kebanyakan orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau kita merujuk ke dalam terjemahan-terjemahan, kita merujuk ke dalam buku-buku yang sudah dipegang oleh anak-anak kita, Quran, hadis dan lain sebagainya. Di situ kesimpulannya apa? Dunia 50%, akhirat 50%. Kenapa Allah menyuruh kita? Ini yang kelirunya, Pak. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kejarlah akhirat.
Dan jangan lupa kamu punya bahagian di dunia. Mereka mengambil kesimpulan hidup itu 50%, 50%. 50% dunia, 50% akhirat. Menyojak zalimi gop, zalimi laju nak pepu emang. Kanya bu dunia emang. Bu dunia pegat laju 50-50. Padahal ini salah pemahamannya. Yang dimaksudkan dengan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah sesuatu untuk menuju akhirat. Untuk menuju akhirat melalui dunia. Tak bantu gop, tak pujih gop, tak nyan gop. Yang kah itulah mencari sesuatu menuju akhirat. But dunia, tetapi nilainya akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa kamu juga punya bahagian di dunia. Apa maksudnya? Nyampe tanah dia, Mbak. Artinya kalau ingin masuk surga, kalau ingin mengejar akhirat, jangan sendiri, baik tidrau, pakat urun lain. Menjak sembayang, baik tidrau, pakat urun lain. Makanya ulama tafsir, sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat. Ketika habis salat Jumat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Memang di situ ada dua tafsiran, Pak. Kita ambil tafsiran yang pertama. Ketika habis salat Jumat, disalahpahami lagi oleh orang lain, Pak. Fantashiru, pelung bakah-bakah, kedai mentang detup, ya nembaknya. Pelung bakah-bakah. Waktu yang hai dengku bakah habis salim de pelung laju. Hai gayu ba Al-Quran, fantashiru fil ardi, ya nembaknya. Larilah kamu cepat-cepat, buka kedai laju bakah-bakah, ya nembaknya. Kita salah memahami lagi. Penafsiran yang pertama, walaupun yang kedua nanti menjurus seperti itu juga, tetapi hana tak mede pak tadu ile maknya. Makna fantashiru fil ardi, setelah habis salat Jumat, karena kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, keluarlah kamu lihat. So bunuh saudara hana jak Jumat bunuh. Katanya yang bekah hana jak Jumat. Rugo hana jak Jumat. Pu sakit. Waktu assalamualaikum nak ke rumah hana saudara katanya. Tajak tak tahu. Takalan pu sakit ramuno hana jak Jumat. Umah kalale lu muno lele ngan kede umah hanjile binan dah bengah maknya menasihati. Artinya kita ingin masuk surga nak boleh sendiri. Ajak juga orang lain. Ya, inilah namanya wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Inilah namanya interaksi sosial, Pak. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Gejuk nikmat, gejuk rezeki, gejuk gejuk je, gejuk sehat, gejuk ketenangan jiwa. Maka bagi-bagi untuk orang lain, ya, Pak. Jauh ke orang lain. Maka inilah fungsi sedekah tadi, Pak. Fungsi zakat dan lain sebagainya. Ada orang itu dia pandai berinteraksi sosial dengan masyarakat. Jadi interaksi sosial luar biasa nih, Pak. Ibantu masyarakat, ibantu anak yatim, ibantu masjid, ibantu nyoy, ibantu je. Tapi nak tabah kurang ya. Ipegah liurung, gaknya nak tabah kurang dan nyampu kurang. Hanai semayang, Pak. Lu pegang punya hanai semayang kan tabah kurang, mandung kurang. Seorang yang tidak salat, rugi dia bersedekah, Pak. Sedekah dia nak punya nilai. Kenapa nak punya nilai? Dia tidak beriman dan beramal saleh kepada Allah. Hana nilai, Pak. Tak punya nilai sama sekali. Kenapa dia bersedekah bukan karena Allah? Pak dah depu bukan karena Allah, hanai temayang ni, Pak. Kalau dia memang bersedekah karena Allah, dia takut karena Allah, maka dia akan salat dan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya yang terakhir itu ad-dinu nasiha, semua amal kita itu keikhlasan kita bekerja, keikhlasan orientasi kewajiban kita, kemudian apalagi yang kedua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bernilai kebaikan, kemudian yang ketiga adalah sebuah kewajiban. Kalau kita implikasikan ke masyarakat, kita cinta kepada mereka, maka kita dakwahi mereka. Kita ajak mereka untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena itu kewajiban kita. Maka harus kita pupuk keikhlasan dalam mengajak mereka untuk berbuat kebaikan. Maka inilah ayat hadis ini itu memotivasi kita untuk terus beribadah, terus melakukan kebaikan, terus melakukan kewajiban-kewajiban kita. Apa itu untuk siapa? Untuk 5. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah karena Allah, ikhlas karena Allah. Ini sebuah kewajiban. Kenapa salat? Salat kewajiban, Pak. Kenapa berpuasa Ramadan? Karena sebuah kewajiban. Beda yang lain, Pak. Kemudian yang kedua, wali kitabihi. Kenapa kita beribadah? Kenapa ikhlas? Karena Allah. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk ikhlas. Al-Quran menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Al-Quran menyuruh kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ar-Rasul. Untuk siapa dinun nasiha itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita seperti itu.
Maka kita wajib dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita patuh dan taat pada Rasulullah, maka kita harus tahu hadis-hadis Rasulullah. Tamurno hadis. Jadi hadis itu bisa tindakan Rasulullah, bisa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja yang belum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, untuk umara. Kenapa kita patuh kepada umara? Kita wajib patuh kepada umara karena mereka membawa kita itu membuat aturan-aturan yang membawa kemaslahatan bagi umat. Maka wajib patuh kepada umara. Maka nanti kita langsung memahami ya Pak. Kalau tidak ini berarti kepatuhannya agak tak kurang macam. Gaknya gepejih makti berarti hanya patuh. Ya, hanya patuh memang. Kenapa? Karena beliau mengajak kepada maksiat. Kemudian yang kelima, ad-dinun nasihah itu kita beramal, kita bekerja, kita ikhlas karena Allah. Untuk apa? Untuk mendakwah, berdakwah nih Pak. Karena apa? Kita sayang. Kita yang masuk surga bukan sendiri Pak, tetapi dengan orang lain juga. Kita jangan berarti kita sudah bebas, tidak. Omalun ka bebas, kala temayang, kala takut, kala nyo, kala mendum. Tapi ana temayang. Maka kita dosa juga akan diminta oleh dipertanggungjawabkan. Pekan anu hana temayang. Pekan penaji kenapa saudaramu tidak salat? Kenapa anakmu tidak salat? Kenapa istrimu tidak salat? Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi berakhir hadis yang ketujuh. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut hadis ke-8 Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.